Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Meliana, NIM 501190292, kelas 2I Ekonomi Syariah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar manajemen. Soal pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning, jelaskan. Saya akan menjawabnya. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana masyarakat waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini melakukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dan organisasi. Statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau mungkin menimbulkan masalah. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Lanjut soal nomor 2. Ada beberapa tentang teori motivasi, jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini membagi kebutuhan manusia, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. 4. Kebutuhan akan penghargaan. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, teori Herzberg. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor higiene atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor higiene motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan. Faktor motivator motivasi seseorang untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, teori motivasi MC Silen. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Terdapat 3 kebutuhan yang ada di teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Ketiga, kebutuhan kekuasaan. Teori keempat, teori Alderfer. Teori ini merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Terdapat 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi, yang kedua kebutuhan hubungan, yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Yang
Teori kelima, teori harapan Fromm. Teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melaksanakan suatu alasannya menginginkan suatu hasil yang diharapkannya. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu yang pertama harapan Fromm, yang kedua instrumentali, yang ketiga valensi. Lanjut di pertanyaan yang ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang diterapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidikan maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terjadi dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jawabannya, pandemi COVID-19 yang telah menjadi pandemi global saat ini menuntut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan COVID-19 bagi guru dan bagi siswa untuk semua jenjang di seluruh Indonesia. Segala aktivitas akademik yang biasanya dilakukan di kampus pada saat masa pandemi ini harus dilakukan dari rumah. Tidak hanya mahasiswa, dosen dan tendik atau tenaga pendidikan pun terpaksa harus bekerja dari rumah demi pencegahan penurunan wabah COVID-19 ini. Kebijakan dan fenomena pandemi yang dampaknya luar biasa dan terjadi begitu cepat telah memaksa dunia pendidikan tinggi mengubah pola kerja pelayanan dari konvensional menjadi layanan berbasis daring atau online. Terdapat sisi positif dan sisi negatif dari pembelajaran daring ini, yaitu sisi positif salah satunya membuka kebebasan ekspresi ide-ide mahasiswa muncul ketika perkuliahan tatap muka karena rasa malu, segan, takut, atau bahkan belum memiliki kemampuan verbal yang baik. Dari sisi negatifnya, tidak semua mahasiswa memiliki tingkat kepahaman yang sama. Bagi mahasiswa yang rajin dan mudah menyerap informasi, maka cara belajar daring akan dengan mudah diserap. Namun bagi yang kurang terbiasa dengan cara itu, kemungkinan akan kesulitan tidak hanya waktu menyerap perkuliahan berbasis daring yang disampaikan dosennya, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Dalam menghadapi COVID-19, tetap menjaga jarak dan kebersihan, dan tetap semangat belajar di tengah wabah COVID-19 ini. Dalam keadaan kesulitan dan keterbatasan saat ini, jangan jadikan hambatan kita untuk terus belajar dengan giat. Selama pandemi ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Marilah kita berdoa bersama agar wabah ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.